Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Apri Aryani, mahasiswa pendidikan luar sekolah angkatan 2019 dari Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait materi ekonomi paket C, SMA atau MA kelas 11. Untuk menyingkat waktu, langsung saja pada materi kali ini terdapat 4 pokok bahasan. Di antaranya yang pertama yaitu pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi, yang kedua membangun ekonomi nasional, yang ketiga inflasi yang merenggut kemakmuran, dan yang keempat anggaran belanja, antara perencanaan dan realisasi, dan menembus pasar dunia. Nah, untuk yang pertama yaitu pendapatan nasional dan kesejahteraan ekonomi. Dalam pembahasan yang pertama ini terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Di antaranya yang pertama yaitu konsep pendapatan nasional, yang kedua menghitung pendapatan nasional, dan yang ketiga pendapatan rata-rata tiap penduduk. Yang pertama yaitu konsep pendapatan nasional. Nah, dalam konsep pendapatan nasional terdapat produk domestik bruto atau gross domestic product, yaitu merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Nah, GDP ini dapat dijadikan dasar untuk menghitung GNP, NNP, NNI, PI, dan juga DI. Selanjutnya yaitu menghitung pendapatan nasional. Nah, pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran. Nah, untuk pendapatan per kapita sendiri adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk suatu negara yang diperoleh dari pendapatan nasional negara dibagi dengan jumlah penduduk negara. Selanjutnya yaitu pendapatan rata-rata tiap penduduk. Bank Dunia atau World Bank mengelompokkan tingkat pendapatan per kapita negara sebagai berikut. Yang pertama yaitu negara berpendapatan rendah, dengan pendapatan kurang dari 1.025 US dollar. Lalu yang kedua yaitu negara berpendapatan menengah rendah, yaitu pendapatannya antara 1.026 sampai 4.035 US dollar. Lalu yang ketiga yaitu negara berpendapatan menengah tinggi dengan pendapatan 4.036 sampai 12.475 US dollar. Lalu yang terakhir yaitu negara berpendapatan tinggi dengan pendapatannya yaitu 12.476 US dollar atau lebih. Yang kedua yaitu membangun ekonomi nasional. Dalam pembahasan yang kedua ini terbagi menjadi 3 pokok bahasan. Di antaranya yaitu yang pertama pembangunan ekonomi, yang kedua pertumbuhan ekonomi, dan yang ketiga ketenaga kerjaan. Yang pertama yaitu pembangunan ekonomi. Pengertiannya yaitu pembangunan ekonomi merupakan suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi dari pembangunan ekonomi, yang pertama dari sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia, yang ketiga sumber daya modal, yang keempat wirausaha, dan yang kelima keadaan sosial dan politik. Selanjutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Nah, untuk pengertiannya sendiri, pertumbuhan ekonomi merupakan proses berubahnya kondisi perekonomian suatu negara dalam kurun waktu yang panjang yang ditandai dengan adanya peningkatan kapasitas dan teknologi. Nah, untuk mengukur pertumbuhan ekonomi sendiri, terdapat rumus yaitu G sama dengan dalam kurung PDB 1 kurangi PDB 0 tutup kurung atau PDB 0 tutup kurung dikali 100%. Dengan keterangan G berarti tingkat pertumbuhan ekonomi, PDB 1 berarti PDB real tahun sekarang, dan PDB 0 berarti PDB real tahun kemarin. Selanjutnya yaitu ketenaga kerjaan. Nah, pengertiannya sendiri, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau masyarakat. Selanjutnya, pengertian dari kesempatan kerja, yaitu merupakan jumlah lapangan kerja bagi masyarakat, baik yang masih kosong atau sudah ditempati. Lalu, pengertian dari angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja. Nah, dalam ketenaga kerjaan ini terdapat beberapa masalah, diantaranya yaitu pengangguran konjungtur, pengangguran struktural, pengangguran musiman, pengangguran teknologi, dan pengangguran friksional. Selanjutnya yaitu dampak negatif dari pengangguran. Yang pertama, menimbulkan ketidakstabilan antara sosial dan politik.
Yang kedua, menghilangkan keterampilan individu. Yang ketiga, menghilangkan mata pencaharian dan pendapatan individu. Yang keempat, pendapatan negara menjadi lebih rendah. Dan yang kelima, mengurangi pendapatan nasional dari sektor pajak. Lalu, cara mengatasi pengangguran yang pertama yaitu memberikan pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, memberikan informasi mengenai lowongan pekerjaan. Yang ketiga, menyelenggarakan bursa tenaga kerja. Yang keempat, memberikan sosialisasi pembiayaan. Yang kelima, mendirikan industri padat karya. Dan yang keenam, mendirikan desa wisata. Nah, untuk materi pembahasan yang ketiga yaitu terkait inflasi yang merenggut kemakmuran. Dalam pembahasan yang ketiga ini terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu bagaimana mengenali inflasi, yang terbagi lagi menjadi dua pokok bahasan yaitu kenali penyebab inflasi dan kategori inflasi. Lalu yang kedua yaitu bagaimana mengurangi dampak inflasi, juga terbagi menjadi dua pembahasan lagi yaitu mengenal kebijakan moneter dan mengenal kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu terkait bagaimana mengenali inflasi. Nah, dalam hal ini terdapat penyebab inflasi diantaranya yaitu yang pertama, tekanan permintaan. Yang kedua, dorongan biaya. Yang ketiga, perkiraan inflasi. Yang keempat, peredaran uang kartal yang tidak terkendali. Dan yang kelima, kekacauan politik dan ekonomi. Selanjutnya yaitu kategori inflasi. Nah, dalam inflasi dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama inflasi ringan, yaitu kurang dari 10% per tahun. Yang kedua inflasi sedang, yaitu antara 10-30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat, yaitu antara 30-100% per tahun. Dan yang terakhir yaitu hiperinflasi, yaitu lebih dari 100% per tahun. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai bagaimana mengurangi dampak inflasi. Nah, dalam hal ini terdapat mengenal kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter menurut Bank Indonesia difokuskan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Nah, keberhasilan kebijakan moneter ditandai dengan yang pertama stabilitas ekonomi, yang kedua stabilitas harga, yang ketiga peningkatan kesempatan kerja, dan yang keempat perbaikan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Yang selanjutnya yaitu mengenal kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini terkait dengan kebijakan anggaran penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan fiskal memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi alokasi, yang kedua, fungsi distribusi, yang ketiga, fungsi stabilisasi, dan yang keempat, fungsi pembangunan. Materi yang keempat yaitu anggaran belanja, antara perencanaan dan realisasi, dan menembus pasar dunia. Dalam materi yang keempat ini terbagi menjadi dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu anggaran belanja, yang terbagi lagi menjadi dua pokok bahasan yaitu pembangunan ekonomi dan realisasi, dan pokok bahasan yang kedua yaitu menembus pasar dunia, yang terbagi menjadi dua lagi yaitu yang pertama bersatu untuk keberhasilan dan yang kedua bersaing sehat kunci sukses. Yang pertama yaitu anggaran belanja. A. Pembangunan ekonomi. Nah, dalam pembangunan ekonomi ini terdapat APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, APBN ini disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Nah, untuk komponen APBN sendiri yang pertama yaitu pendapatan dan hibah, yang kedua pengeluaran, yang ketiga surplus atau defisit anggaran, dan yang terakhir yaitu pembiayaan bersih. Nah, sebelum disahkan menjadi APBN, terdapat tahapan penyusunan RAPBN. Di antaranya yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pembahasan dan penetapan RAPBN, yang ketiga pelaksanaan APBN, yang keempat pengawasan pelaksanaan APBN, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Nah, selanjutnya yaitu APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nah, APBD ini merupakan suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencangkup seluruh penerimaan dan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan dalam kurun waktu 1 tahun dalam satuan uang dan disetujui oleh DPRD.
Nah, APBD ini disusun sebagai pedoman pendapatan dan belanja dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Untuk mekanisme penyusunan APBD sendiri, yang pertama yaitu Perda menyusun RAPBD, lalu yang kedua Perda mengajukan RAPBD kepada DPRD, yang ketiga DPRD membahas RAPBD bersama tim anggaran eksekutif, yang keempat RAPBD yang sudah disetujui disahkan menjadi APBD, yang kelima pelaksanaan APBD, yang keenam pengawasan APBD, dan yang terakhir yaitu pertanggungjawaban APBD. Selanjutnya yaitu B, realisasi, minimalisir pengeluaran, dan optimalisasi pendapatan. Nah, dalam hal ini terdapat pajak. Pajak sendiri merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung. Untuk ketentuan yang diharapkan dapat dipenuhi dari pajak, yang pertama yaitu praktis dan mudah, yang kedua adil dan merata dalam pembebanannya, yang ketiga adanya kepastian hukum bagi wajib pajak dan petugas pajak, yang keempat menutup peluang terjadinya penggelapan pajak, kecurangan petugas pajak, dan lain sebagainya, dan yang terakhir mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu menembus pasar dunia. A. Bersatu untuk keberhasilan. Nah, dalam hal ini terdapat kerjasama ekonomi internasional. Nah, kerjasama ekonomi internasional sendiri merupakan hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Nah, untuk bentuk kerjasamanya sendiri dapat berbentuk kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama antara satu negara dengan negara tertentu, dan kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama antara banyak negara. Selanjutnya yaitu Badan Kerjasama Internasional di bidang ekonomi. Nah, untuk yang pertama yaitu tingkat regional, terdapat beberapa badan kerjasama, diantaranya yaitu yang pertama ada ASEAN, yang kedua ada AFTA atau ASEAN Free Trade Area, yang ketiga ada APEC atau ASEAN Pacific Economic Cooperation, yang keempat ada EU yaitu European Union, yang kelima ada EFTA atau European Free Trade Area, dan yang terakhir yaitu ADB atau ASEAN Development Bank. Yang selanjutnya yaitu tingkat multilateral, yaitu yang pertama ada IMF, yang kedua IBRD, yang ketiga WTO, yang keempat FAO, yang kelima IFC, dan yang keenam ILO. Selanjutnya yaitu B, bersaing sehat kunci kesuksesan. Nah, perdagangan internasional merupakan perdagangan antar negara atau lintas negara yang mencangkup ekspor dan impor. Perdagangan internasional dibagi menjadi dua kategori, yaitu perdagangan barang atau fisik dan perdagangan jasa yang terdiri dari biaya transportasi, perjalanan atau travel, asuransi, dan jasa konsultan. Faktor pendorong perdagangan internasional yaitu yang pertama, perbedaan kekayaan SDA, yang kedua, perbedaan selera, yang ketiga, perbedaan iklim, yang keempat, prinsip keunggulan komparatif, dan yang kelima, adanya komunikasi dan transportasi. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan internasional. Nah, dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kebijakan perdagangan bebas, merupakan perdagangan yang menginginkan kebebasan dalam perdagangan, sehingga tidak ada rintangan yang menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Lalu yang kedua yaitu kebijakan perdagangan proteksionis, merupakan kebijakan perdagangan yang melindungi industri dari dalam negeri dengan cara membuat rintangan guna menghalangi arus produk dari dan keluar negeri. Nah, untuk komoditi Indonesia yang beredar di pasar internasional, diantaranya yaitu sarang walet, sawit, kopi, kakao, dan karet. Nah, demikian pemaparan materi ekonomi paket C kelas 11 yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.